Dinamika historis konstitusional sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Indonesia yang kemudian digunakan dalam berbagai bahasa lainnya. Dalam bahasa Indonesia, hukum merujuk pada seperangkat aturan, norma, dan peraturan yang mengatur perilaku individu dan masyarakat dalam suatu negara. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Cicero menyatakan, ubi societas ibius, yang artinya, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, hingga saat ini, hukum masih sangat dibutuhkan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cronenberg dan Sabarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia juga perlu sejahtera. Maka tujuan negara seharusnya adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya dan keamanannya. Alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Pertama, perilaku khususnya para oknum aparatur negara banyak yang menyimpang, seperti praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Ketiga, melindungi hak asasi manusia. Ini mencakup hak-hak seperti kebebasan, pengadilan yang adil, perlindungan dari penyiksaan, dan hak untuk hidup dengan aman. Keempat, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Sumber historis, sosiologis, dan politis penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Sumber historis. Penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah kolonialisme yang menciptakan struktur hukum yang tidak selalu adil. Selama masa penjajahan Belanda, sistem hukum diterapkan untuk mendukung kepentingan kolonial, sehingga ada ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum terhadap penduduk pribumi dan kolonialis. Kekuatan hukum ini terus berdampak bahkan setelah kemerdekaan Indonesia. Sumber sosiologis. Sosialisme di Indonesia memainkan peran penting dalam pengembangan penegakan hukum yang lebih adil. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan hukum yang lebih inklusif, yang mencakup prinsip-prinsip sosialis dalam pembentukan undang-undang yang berpihak pada rakyat. Ini menciptakan dasar untuk penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Sumber politis. Politik juga memainkan peran dalam penegakan hukum di Indonesia. Selama sejarahnya, Indonesia mengalami perubahan rezim politik yang signifikan, yang berdampak pada sistem peradilan dan penegakan hukum. Misalnya, era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto memiliki sistem hukum yang otoriter dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Namun, setelah reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam arah demokratisasi dan reformasi hukum. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Dinamika penegakan hukum dapat dilihat dari banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum perorangan maupun kelompok yang melakukan pelanggaran hukum. Masyarakat mampu merasakan bahwa hukum bagai pisau yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Tantangan permasalahan hukum. Penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Contoh, pada kasus korupsi di Indonesia yang dianggap remeh, bahkan koruptor hanya mendapatkan hukuman yang ringan. Masyarakat
dihadapkan oleh ketidakpastian hukum. Contohnya, pada kasus masyarakat yang merasa tidak melakukan kesalahan namun menjadi kambing hitam dari kasus tersebut. Lalu, rasa keadilan masyarakat belum terpenuhi. Contohnya, kasus pembunuhan atau penganiayaan masyarakat kecil yang sulit terungkap dan tidak pernah terkuak, menyebabkan keadilan sulit didapatkan. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Keberadaan hukum dan upaya penegakannya ini sangat penting. Apabila hal tersebut tidak ada, maka dapat mengakibatkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, maupun aparatur penegak hukum. Meski demikian, upaya penegakan hukum perlu dilakukan secara terus-menerus guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.